Ya, kembali lagi di Cetar Cerita Tarot bersama gue Dr. Venos dan Botak Red. Iya, kita hari ini akan membahas tentang polemik-polemik yang terjadi di Indonesia melalui kacamata tarot. Ya. Sama tak lain dan tak bukan. Tak lain dan bukan. Bang Atta dengan kostumnya yang setiap episode semakin glamor, luar biasa ya. Semakin aneh. Kami juga wow. Tapi itu yang kita respect dari Bang Atta. Ya, dia selalu mempersiapkan atau hal yang kostum-kostum yang baru buat kalian semua yang ada di sini. Jadi langsung aja, tidak berlama-lama. Inilah Cetar Cerita Tarot. Di Cetar Cerita Tarot. Yo. Dan sudah ada Bang Atta. Waduh. Kostumnya hari ini lebih santai tapi penuh dengan kenusantaraan. Asik. Penuh dengan gimmick. Karena Bang Atta kan pakai belangkon. Berarti itu pakaian adat dari Manado. Betul. Belangkon Manado. Papua. Ya, kita kembali lagi di sini untuk melihat hal-hal yang keren ya, hal-hal yang patut untuk kita omongin, kita gibahin, tapi kita bukan cuman sekedar ngobrol doang, biar seru adalah kita ngalor ngidul kita sebenarnya ngalor ngidul juga. Cuman biar seru ya, kita melihatnya dari kacamata tarot. Ya. Biar kelihatan ada isinya gitu. Biar kelihatan ada isinya. Padahal kopong. Memang. Kakaknya ada isinya kok, ada isinya. Memang. Jangan lupa buat kalian yang nonton di subscribe, kemudian di like, terus komen aja kalau kalian pengen di baca tarotnya, bisa sebutin namanya dan mau nanya apa. Dan jangan lupa follow juga nih Bang Atanya. Bang Atta. Jadi kalian bisa intip-intip kegiatan hari-harinya Bang Atta. Yo, ada Instagramnya namanya Atarot Boy. Atarot Boy. Ya, langsung aja. Tak lu tuh berinvestasi gak sih, Tak? Udah sih, itu pertanyaan gue minggu lalu, tapi kalau lagi. Kenapa sih gue selalu ditanyain main investasi atau berinvestasi apa enggak? Kan lagi hits itu. Gue jujur setelah pandemi kemarin, gue mulai berinvestasi. Investasi apa lu? Gue sebenarnya sebelum pandemi sudah berinvestasi sih. Ya. Gue investasi di emas. Emas ya. Ya. Karena itu cara nabung yang paling bijak kan investasi kan. Lebih enak padahal sebenarnya investasi ke Mbak. Dijajanin mulu nanti dipakai buat beli skincare. Oh iya. Ya, terus. Iya. Nah, iya gue selalu berinvestasi di emas. Reksadana enggak ya? Reksadana enggak ya. Nah, baru setelah pandemi gue sedikit belajar baru berinvestasi di saham. Oh, saham. Nah, jadi ya sebenarnya namanya berinvestasi kan ada ada resikonya. Pasti. Kan. Betul. Tapi kalau misalkan kenapa di emas? Karena resiko berinvestasi di emas lebih kecil masalahnya. Harga emas selalu naik ya. Ya, karena waktu pas pandemi itu harga emas parah. Wah, tinggi banget. Jadi yang gue inget kenapa gue akhirnya bisa menikah, karena gue berinvestasi di emas. Jadi ketika gue menikah, gue udah nggak ada keuntungannya adalah harga emas lagi naik. Jadi yang uang yang gue investasikan ketika gue cairin emas itu menjadi uang lagi, gue ya dapat lah. Tapi gue nggak mikirin masalah untungnya sih sebenarnya. Keuntungannya nggak gue pikirin. Fungsi. Iya betul. Karena setidaknya duit gue yang tadinya misalkan gue taruh di 10 juta, balik 10 juta aja berinvestasi itu udah aman banget cuy gitu loh. Benar. Nggak turun jadi 9 juta atau 9.500.000 nggak turun aja udah alhamdulillah gitu. Nah kebetulan pas gue investasi di emas itu gue naruh ya kalau misalkan ditotalin ada 50 juta gitu jadi emas. Ya makanya ketika dicairin lebih lah 5.50.000 2 tahun itu nyari 50.000 jadi manusia silver aja tak 300.000 tuh sehari. Tadi gue mau ngemis beda dapat ratusan juta. Ya, karena kan sekarang tuh banyak ya investasi Oh iya. Makin banyak. Kalau investasi bodong aku pikir dari dulu kan udah banyak ya. Iya. Cuman sekarang kayaknya makin marak banget karena memang akhirnya itu orang cenderung untuk yang apalagi nih gitu kan. Gitu. Di satu sisi mereka pengen muter duitnya juga. Di sisi lain juga mungkin kayak
ada greedy-nya nih, ada keserakan biar gue bisa dapat lebih banyak dalam waktu yang cepat. Betul. Gitu. Nah, ngomongin investasi bodong, gue pernah kena investasi bodong. Serius lu? Tapi investasi bodong gue, maksudnya gue kenanya nggak besar. Iya. Gue cuma kena 1.500.000 kalau nggak salah. Itu gimana tuh ceritanya? Kejadiannya masalah ini sih sebenarnya. Keuntungannya 10% dalam 2 minggu. Oh ya, rata-rata begitu ya. Iya. Maksudnya skemanya pasti berarti seperti itu. Kalau lo naruh 1 juta dalam 2 minggu dapat 100.000. Jadi ada 1.100.000. Enggak deh, gue nggak 10%, gue gede kok. Pokoknya kalau nggak salah gue dapatnya 200, berarti 20%. Oh, okay. 200, lumayan ya? Iya, nah, makanya karena makin gede kan keuntungannya, enak nih. Ini 2 minggu cuy, lu cuma naruh duit 1 juta, 2 minggu lu nambah jadi berarti total duit balik lu 1,2. Lu bayangin kalau misalnya 1 miliar, berarti dalam 2 minggu duit lu balik 1 miliar 200 juta, 1,2 juta, 1,2 miliar berarti kan? Terus lu kena, lu tuh investasi, tapi sempat balik? Enggak, jadi kenapa gue bisa kena itu? Nah ini hampir sama nih kasusnya dengan yang mau kita bahas nih. Oke. Jadi awal itu dia udah punya beberapa korban atau yang sudah berinvestasi tapi berhasil. Jadi bikin korban selanjutnya itu percaya. Kayak ada testimoni-testimoni. Ya betul, testimoni, dan testimoninya itu temen gua. Jadi gua dan aman lah ya dia gitu, bisa dipercaya gitu. Benar. Dan dia udah 2 kali kayak begitu. Ya udah. Dan kasus yang paling meriah itu pesulap banyak kena tak? Sunmot. Suntik modal monyet. Alkes. Bukan suntik monyet. Suntik modal Alkes tuh banyak kena tuh pesulap tuh. Pesulap banyak yang kena. Banyak kena. Teman-teman kita. Gue baru tahu loh. Itu kayak sistemnya itu kayak ponzi kan, sistem ponzi kan. Ya, jadi kayak dia tuh naruh dulu 1 juta, tiba-tiba balik 300.000. Gede loh, 30-40%. Iya. Benar. Nah, balik lu 400.000 seminggu katanya. Ayo ada lagi nih pengadaan barang di tanggal sekian, ini lah taruh lagi 10 juta. Balik lagi sekian. Baru pas mulai udah gede-gede 100 juta hilang. Balik. Ya. Gitu. Itu banyak yang kena, Selain gue juga ada yang kena 150-an juta. Waduh. Apa Sunmot juga? Iya, Sunmot juga. Ya Alkes itu juga. Oh gitu. Itu. Oh. Nah, sekarang kita mau ngebahas masalah investasi bodong, bukan Alkes. Oh ya. Tapi lebih ke dia beras Bulog. Iya, Bulog ya. Waktu itu ini ya, siapa tuh yang artis tuh yang kena tuh? Bulog. Ya, Bulog Superglad. Gua nggak tahu sih. Superglad. Iya, XX. Iya, Superglad dia bukan bandnya, bukan itu. Superglad, Bulog. Masa ya? Iya, Bulog itu dari Superglad. Iya. Gue sih kemarin baca-baca beritanya nih masalah si investasi bodong ini. Dari yang gue baca dan gue tonton itu ternyata kata mereka itu tersangkanya malah si Bulog. Oh, dia inisiatornya berarti. Inisiatornya katanya dia kerjasama bareng kakaknya di Bulog gitu. Nah, kira-kira Bang Atta bisa nggak sih dilihat dari tarot itu? Oke. Sebenarnya niat awal. Bang, kalau ini gue yang kocok bilang Bang. Boleh. Boleh. Kalau misalkan apakah benar Bulog Superglad Bulog mantan Superglad itu memang sebagai inisiatornya? Oke. Ya kan? Karena dari berita yang sudah beredar, yang tertipu investasi bodong itu sudah mencapai 24 miliar. Wah. 24 miliar. 24 miliar. Wow. Kalau gua nggak salah tonton ya. 24 miliar itu udah bisa bikin apa ya? Yang pasti bisa bikin rumah. Bikin bulog sendiri. Oh ya, bikin bulog sendiri benar juga sih. Bikin gudang sendiri. Oke. Kita akan coba lihat apakah memang benar dia inisiatornya atau ternyata dia juga korban gitu ya. Oke. Ini ada gambar mobil. Chariot, Temperance. Sama akhirnya nanti aku tunjukin ke ini ya. Ini kartu pertama yang muncul. Chariot. Terus kemudian ini ada kartu Temperance. Terus yang ketiga Eight of Pentacles. Oh, ini gambarnya vintage ya? Vintage. Ini housewife tarot ini. Oh, housewife berarti ini ibu-ibu, mak-mak ini. Iya, boleh lihat tuh. Ini juga ada kayak ada poster-poster zaman dulu gitu yang pegang. Betul. Di Chariot. Nah, ini kalau ngelihat dari secara keseluruhan sih memang sebenarnya
kalau dilihat sudah direncanakan jauh-jauh hari. Gitu. Jadi ini kan kalau kita lihat di sini kan kayak ada risk, maksudnya kayak apa namanya si orang ini perempuan ini kayak sudah ada mobil, artinya kayak dia sudah bersiap untuk melarikan diri juga. Maksudnya sudah ada kendaraannya nih gitu kan. Terus di sini kan kayak lagi ngadon kan, lagi masak nih. Kue gitu kan, kayak bikin kue, berarti kan emang itu sudah nggak mungkin bikin kue preparationnya dadakan kan, jadi kan kayak bahan-bahannya harus disiapin dulu, jadi memang sepertinya memang ini sudah planning yang cukup panjang. Gitu. Nah di sini memang padanya Eight of Pentacles itu karena kaitannya Pentacles itu pasti duit, memang padanya dia memanfaatkan keserakahan orang. Gitu. Jadi rata-rata memang kalau untuk investasi bodong itu kan memang yang diincar adalah keserakahan orang itu tersendiri. Iya. Kayak misalnya itu dapat 20% return. Nah, kalau ini gue dapat beritanya 16, Bang Atta. 16%. 2 minggu. Dalam 2 minggu. Gokil. Tapi kan investasinya juga nggak 1 juta 2 juta kan. 1 M nah, ini makanya satu kan orang. prosesnya kan kalau kita lihat ibarat kata kayak 16%, 1 M ya udah 160 juta. Iya. 2 minggu. Ibarat kata kayak lu kentut aja keluar duit kan kayak gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ya makanya itu memang yang padanya yang disayangkan adalah si orang ini memang sudah merencanakan ini sejak lama. Gitu. Oh berarti kalau kita lihat berarti itu memang udah rencanakan sejak lama, terus memang dia memanfaatkan momentum itu juga. Maksudnya dalam arti kayak ketika orang dia kan mungkin juga kenal bahwasanya ini punya duit yang nganggur nih. Ini kayaknya ibarat kata kayak memang orangnya, karena pada dasarnya sifat greedy itu kan ada pada setiap manusia ya. Betul. Sifat serakah itu pasti ada setiap manusia. Nah, tinggal bagaimana kita ngekliknya aja gitu. Dan kalau misalnya kita bilang ini investasinya di beras kok. Beras kan pikir kita semua memang itu kebutuhan pokok Indonesia kan, jadi kayak itu aman lah pasti lah, kasarnya nggak mungkin nggak laku beras kan gitu kan, apalagi kayak misalnya kayak pengadaan beras itu pasti juga itu marginnya bisa gede lah misalnya kayak gitu. Jadi ya pikirnya memang pasti orang juga itu safe misalnya, terus kemudian itu juga sudah apalagi katanya memang sudah ada orang dalamnya yang mengamankan segala macam, jadi orang juga pasti ke-trigger untuk investnya juga nggak main-main jumlahnya gitu. Jadi memang ini sebenarnya udah mungkin kalau dari tarotnya itu udah direncanakan ya. Betul, sudah di planning sebenarnya. Nah, pertanyaan gue tuh makin banyak ada korban-korban lagi nggak sih Bang? Oke, kita akan coba lihat apakah dari si orang ini ya. Ya. Oke, kita akan coba. Karena ini kalau misalkan dari berita baru 6 orang yang melapor. Oke, ini ada Three of Cups. Ini kayak ada dua gelas lagi akan. Stetoskop ya? Oh bukan. Gelas, jadi kayak ini gelasnya akan dituang lagi kan, otomatis akan makin banyak nih gelasnya, atau akan makin banyak orang yang mungkin juga nanti akan laporan gitu. Ya itu ada gambar bayinya apa tuh? Bayi ini kan kayak lebih ke kejujuran, artinya orang akhirnya mau jujur bahwa iya nih gue ketipu juga nih. Gitu kan, karena kan pada dasarnya orang itu kan kadang suka nggak mau ngaku kalau ketipu. Ya kan maksudnya kayak pasti gengsi dong, maksudnya kayak yang anjir gue ketipu nih gitu. Lu sampai ketipu berapa? Kan pasti nanti kayak karena sistem di kita itu kadang ketika orang ketipu bukannya dapat support tapi malah dibego-begoin. Betul. Ya kan? Lu sih bego lu. Nah, itu kayak karena juga mereka yang ketipu sebenarnya malu. Nah, makanya nggak mau show up, nggak mau. Iya, dan kadang kalau misalnya ketipu itu mereka bilangnya dihipnotis. Betul. Kasihan Romi Rafael ya. Iya. Sering banget lu kenapa? Iya. Gua kena hipnotis. Padahal padahal kebodohan dan keserakahan dia sebenarnya gitu. Benar. Ini juga ada Two of Swords. Ini juga kita lihat ada kayak orang yang bersiap makan daging gitu kan. Jadi kayak sepertinya emang si Buluk ini nanti akan disantap beramai-ramai gitu. Jadi kayak yang memang sepertinya akan lebih banyak lagi orang yang speak up, yang ngomong bahwa mereka sepertinya juga terkena investasi bodong ini gitu. Berarti masih ada aja ya? Masih ada aja. Atau buluk-buluk selanjutnya mungkin masih ada? Aku pikir sih pasti akan tetap selalu ada ya. Maksudnya karena memang padanya itu orang juga udah kepepet mau nyari duit cepet gitu kan, dengan cara memanfaatkan keserakan orang lain. Ya. Betul. Karena ini menarik sih karena kalau dia pikir-pikir kan sebenarnya barang pengadaan itu barang-barang yang memang dibutuhkan sehari-hari ya. Iya. Kayak kemarin Alkes tuh APD di pas zaman-zaman Covid tuh. Lagi kondisi pandemi itu siapa sih nggak butuh? Iya, butuh APD kan. Dia pengadaan APD nih buat gini, cuannya tanggal sekian. Iya.
Dan apalagi kalau udah ngomongin masalah produk massal kayak begitu tuh dari pemerintah itu waduh calonnya udah banyak banget dan proses-proses tipu-tipu kayak begini tuh udah banyak banget gitu. Ya. Makanya itu mungkin sarannya apa nih Bang Ata? Saran Bang Ata buat sarannya yang pasti sih satu, ketika ada orang yang memang menjanjikan jumlah hasil investasinya itu besar dalam waktu yang singkat, itu 80-90% pasti bodong. Oh gitu. Itu udah pasti, apalagi kalau misalnya kayak cuman seminggu, 2 minggu, sebulan gitu-gitu. Gitu. Gue sih setuju sih Dok kayak gitu. Karena investasi itu banyak yang bilang high risk high return deh. Benar. Ya kan. Benar. Tapi kalau misalkan kalau misalkan returnnya di luar batas standar wajarnya investasi tuh itu udah patut dicurigai gitu. Tapi ya kita kan ya itu tadi balik lagi ke masalah serakah. Iya, dan yang kedua ketika memang misalnya ditawarkan untuk investasi tersebut, minta waktu misalnya let's say 3 sampai 4 hari. Iya. Karena kita maksudnya jangan mengambil keputusan di hari itu. Terburu-buru saat itu juga yang kayak ini gue butuh sekarang banget nih, kayak yang apalagi sekarang kan juga banyak banget penipuan yang aku kemarin kena nih. Orang ngaku-ngaku pakai foto aku di WhatsApp, nelpon adekku bilang bahwasanya ini aku lagi ada proyek nih, butuh duit 33 juta gitu kan. Bisa transfer sekarang nggak? Ini paling cuma 10 menit doang, gue balikin 50 juta gitu. Karena ini nilai investasinya 300 juta. Kayak gitu. Dan Bang Ata kena? Adeknya Bang Ata kena? Nah, maksudnya kayak yang lucunya adalah ini penipu nelpon adek gue yang kayak ibarat kata kayak dia tahu suara gue kayak gimana segala macem gitu loh. Terus ya untungnya adekku pakai nanya basa-basi dulu anak gimana segala macem, terus nanya lagi anak lu namanya siapa gitu. Ketika nggak bisa jawab udah dong gitu kan, gitu. Makanya kayak yang waduh ini parah banget ini. Gitu. Parah ya, itu makin orang pengen dapat duit cepet ya. Benar, makanya ketika ada yang nawarin investasi, coba deh pikir 3-4 hari dulu gitu kan, dan kemudian lihat nih kalau dalam 3-4 hari dia atau mungkin belum 3-4 hari dia ngejarnya makin kenceng, nah itu mungkin udah pasti bodongnya udah bodong banget. Udah bodong banget itu. Sama kayak ini mungkin karena barangnya kali ya. Barangnya kan kadang-kadang kan investasi gini memang nggak pernah ada kan. Betul. Jadi memang perputaran uangnya aja, jadi barang itu nggak pernah muncul. Iya, nggak real lah ya. Barang goib lah biasanya. Jadi buat para Kutters kayaknya lu harus hati-hati, harus lebih bijak lah ya. Benar. Intinya sih gitu. Karena investasi itu biasanya memang harusnya untuk jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Ya itu betul, gue salah satu yang gue pelajari adalah investasi itu nggak ada yang ada sebenarnya yang jangka pendek. Makanya kayak para saham-saham yang trader itu kan sebenarnya kan itu investasi jangka pendek gitu. Kan. Tapi kan mereka juga tidak pernah menjanjikan keuntungan yang besar di waktu yang cepat kan. Betul. Gitu. Ya. So hati-hati buat teman-teman karena ini marak banget di zaman internet begini tuh, banyak banget kalau nggak ada namanya pengen nyari duit cepet ya Kak. Ya ada susah. Benar. Nyari duit itu ya kerja. Ya. Kalau mau nyari pasangan cepat mungkin bisa. Ya. Seperti yang akan kita bahas ini. Ya. Ini ngomongin masalah. Gue suka bridgingnya. Smooth ya, smooth banget, halus. Mengenai mendapatkan calon yang cepat ya. Ya, ada satu komika namanya Marcel Widianto. Ini sedang lagi hot-hotnya ditempel sama artis cantik. Ini Celine Evangelista. Evangelista kalau nyambung ya. Evangelista. Oh, Celine Evangelista ya. Jadi si Marcel sama Celine ya. Iya betul. Kok bisa? Itu yang pengen kita tanya ya. Ya, kok bisa? Gitu. Karena kan Marcel... kita harus nanya dia pasang susuk sama dukunya siapa? Iya betul juga sih. Memang sih. Bisa ditempel Celine Evangelista itu benar-benar yang kayak waduh. Kalau kita tahu ke iniin Marcel kan sebenarnya pada dasarnya kan Marcel tuh orangnya memang humble ya. Menyenangkan. Orangnya memang humoris, lucu gitu. Karena memang orang-orang Priuk gitu kayak gitu. Iya. Humoris tapi keras. Iya. Itu mungkin yang dicari sama si Celine juga. Iya. Gitu. Humoris tapi bisa keras. Maksudnya gitu. Keras itu dia
kuat. Iya, bisa melindungi gitu kan. Bisa melindungi gitu. Karena kalau misalkan dia kenapa-napa, satu Priok bisa datang. Benar. Jadi sebenarnya mungkin Selin itu nyari backingan juga. Betul. Untuk nyalek mungkin. Selin itu udah punya anak tuh. Anak ketiga. Iya, udah. 3. Anak ketiga. Betul nggak sih? Iya, kurang lebih kayaknya. 6. Anak ketiga kan? Sepertinya begitu. Kemarin sih kayak yang sempat dengar di sebuah acara juga kalau nggak salah, sebenarnya memang si Marcel juga udah mau sama si Siapa Selin. yang nggak mau gitu. sama Cuman pertimbangannya Selin? adalah ketiga anaknya itu sekolah di international school. Itu doang. Itu kan? Berarti anak ketiga kan? Anak ketiga gitu. Iya. Jadi si Marcel bilang, gue mau sama lu tapi anak lu sekolah di negeri. yang gak bayar gitu. Itu maintenance-nya mahal. Iya. Gak usah ngomongin skincare. Iya, betul. Ngomongin sekolah internasional aja ribet. Iya. Terus tiba-tiba anak pengen jadi dokter. Waduh. Emang kenapa kalau misalkan anak mau jadi dokter dong? Mahal. Oh berarti bapak lu kaya dong? Enggak dong, bisa dicari duit sendiri, bisa. Kecuali Anda punya kemauan sendiri gitu. Gitu dong. Betul. Ya, benar. Karena kakak gue juga punya kemauan sendiri. Iya dong. Kan nggak semua dokter dari orang tua kan nggak semua. Betul. Kadang dari om ya atau tante ya kan. Siapa tahu. Aku pernah punya klien yang dia sekolah di kedokteran, tapi orang tuanya memang yang pengen. Oke. Gitu. Tapi dia setelah selesai S1 kedokterannya, dia bilang, gue pengen jualan batik gitu. Wow, seperti teman saya. Iya, ada juga tuh dokter. Sudah jadi dokter, malah pengen jadi pesulap. Padahal masa depannya tidak jelas. Dokternya masih tapi. Iya, dokternya masih. Ini kita ngomongin dokter siapa? Untung kakak gua nggak pengen jadi tukang kopi ya. Gak, karena emang dokter banyak yang ini kan, banyak yang punya job sampingan gitu. Benar. Dokter Tompi juga ya, kan. Sebenarnya itu menurut gua sih kalau dokter yang seperti yang tadi Bang Atta bilang itu dia ingin menyenangkan orang tua, tapi dia tetap pengen dengan passionnya. Betul. Ada teman gua nih 2 orang. Dia ini pinter di kuliah kedokteran. Begitu abis wisuda, besoknya dia ini jualan. Ya kita kan ada banyak kan, wisuda kan ada UKDI lagi, ada ujian kompetensi namanya. Iya. Terus ada ujian apa lagi, ada PTT gitu kan. Kalau sekarang intensif. Nah, itu tuh dia nggak ikut UKDI-nya. Jadi udah lulus, dia jualan kambing. Oh, sate kambing? Enggak, jualan kambing. Dia kambing hidup gitu? Kambing ya. Jual beli kambing. Mantap. Jual beli kambing, terus udah punya 20, 30, lebih tajir sekarang daripada dokter. Jadi pas reuni malu kita. Iya. Jadi dia reuni bawa kambing-kambingnya gitu? Bukan, dia masakin kambing. Iya. Karena kita masih, kadang-kadang dokter masih berpegangan sama uang duduk, istilah uang duduk ya, uang gaji per harian kan. Dia udah tajir. Sama ada juga dokter yang kedua, jadi WO. Jadi udah wisuda, dia nggak ikut workout dia keluar gitu. Jadi wedding organizer. Wedding organizer. Malah lebih kalau dari finansialnya lebih oke. Tapi kan ya dokter kan bukan untuk finansial. Tapi sebenarnya kan balik lagi dokter itu panggilan jiwa ya. Mulia. Betul. Iya. Sebenarnya balik lagi kalau untuk masalah yang tadi karir itu ya, gue punya temen lulusan cuma 3,5 tahun, pinter banget, lulus nggak ditawarin jadi dubes, nggak mau. Akhirnya jadi apa? Dia jaga warnet. Luar biasa. Passion ya itu ya. Warnetnya sendiri. Oh iya. Passion banget. Ya, yang penting gue jadi bos di tempat gue sendiri. Iya. Jadi ya sebenarnya itu udah pilihan masing-masing orang. Betul. Sama halnya kayak si Eva Selin ini. Nah, gimana nih kalau dari kacamata tarot nih, kita ngelihat nih Marcel Widianto sama Selin Evangelista ini, ya. Kira-kira kedepannya gimana nih menurut tarot? Coba kita terawang. Wah, ini The Empress. Ini ada Kaisar Wanita. Gitu. Namanya The Empress. Terus ini Six of Sword. Ada 6 pedang. 6 pedang ini di sini kalau pisau ya. 7-7. Oh, dia dipikir ya. Bener. Kalau 7-7. Kalau 8-8. Iya, terusin aja. Nah, ada sini The Star nih. The Star. Oke, kalau tadi di Empress ini memang pada akhirnya kalau menurut versi aku semuanya tetap di tangannya si Selin. Iyalah. Artinya gini, maksud aku gini. Pada dasarnya kalau dibilang si Marcelnya mau, memang mau. Tapi Marcel punya banyak pertimbangan nih, karena di Six of Swords ini kayak
si Marcelnya ngerasa bahwa resikonya juga gede. Iya dong. Gitu kan. Jadi ibarat kata kayak kecuali kalau misalnya Celine-nya udah ibarat kata, karena di sini memang ini nanti yang dominan juga si Celine. Iya. Gitu. Yang dominan masih Celine ya. Iya, yang lebih dominan si Celine. Jadi dia kalau dominan biasanya di atas ya. Gitu. Jadi lebih ngatur lah gitu. Nah, ini yang terakhir The Star ini kayak ada cita-cita, harapan, impian, ini juga ada celebration. Jadi kemungkinan kalau misalnya di sini The Star itu angkanya ini kan 17. Kalau 1 tambah 7 berarti sekitar 9. 1 tambah 7 8. 8. Oh iya. 8. Karena dia saking baiknya dikasih bonus ya. Iya. Jadi mungkin bisa dibilang ini keputusan gongnya mungkin di bulan-bulan 8 nih. Wow. Gitu. Kita lihat ya. Kita akan lihat nanti apakah di bulan sudah 8, selesai atau ada announcement bahwa engagement lah atau mungkin siap untuk ke jenjang selanjutnya gitu. Ya tapi itu kalau engagement gua mau datangin si Marcel sih gua. Oke, mau nanya ya, lu pasang dukun di mana sih gitu? Gue mau dong gitu. Iya. Tapi memang menarik ya, karena Marcel itu memang rezekinya lagi bagus tahun ini lagi bagus. Iya, lagi booming ya, walaupun kemarin sempat kesandung masalah dikit ya. Ya, kesandung masalah juga, masalahnya menurut gua itu receh sebenarnya, naikin nama dia lagi. Iya, dia ini menghargai UMKM. Iya. Tapi sempat yang kemarin juga yang sempat foto di Paris juga kan, sempat di. Iya, dia ke Paris, ke Milan juga. Iya. Kemarin pas Milan Scudetto tuh dia kesana ke Milan juga, ke San Siro. Kenapa ya masalah di komunitas bola yang AC Milan dia itu? Juga AC Milan. Itu nggak masalah. Itu juga biasa kan, itu kan internal. Nonton bareng kan? Iya. Nonton bareng biasa. Coba kita duduk di tribun Indonesia pas lawan Malaysia gitu. Wah, habis tuh Malaysia. Iya, makanya. Pasti gitu. Jadi sebenarnya itu mah nggak masalah. Jadi kalau gue lihat dari kasus-kasusnya Marcel, menurut gue bukan kasus-kasus yang besar lah ya. Besar. Tapi itu kasus sebenarnya ya nggak salah kok dia. Iya. Cuman mungkin karena namanya lagi jadi sorotan. Iya betul. Jadi kayak semua media nyari kesempatan juga kan untuk karena engagement juga kan. Iya betul. Pasti. Iya, memang bagus. Jadi kita akan menunggu sih bulan 8 ya. Bulan 8 nih. Bulan 8 nih kira-kira apakah lanjut. Tapi settingan nggak sih menurut lo? Kalau dari yang aku lihat sih, ngelihat sorot mata mereka berdua sih enggak sih sebenarnya. Karena kan maksudnya kayak yang ya lu lihat lah ketika emang orang beneran suka tuh ngelihatnya pasti beda kan. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dulu bilang ngomongin settingan, untuk siapa cuy? Iya. Iya juga. Marcel udah naik. Iya. Benar. Mau si Celine juga udah pasti naik. Celine naik, nggak ada masalah tuh dengan Celine gitu. Jadi dan Celine bukan artis baru. Betul. Iya. Kalau gue sih buat tau ya semenjak Marcel doang. Enggak, dia udah artis lama. Kan itu mantannya Stefan William kan? Stefan William. Siapa lagi tuh Stefan William? Sinetron. Aktor ganteng juga dia. Ganteng juga. Sama kayak Marcel. Sama gue ganteng. Gantengan Marcel lah. Iya makanya Marcel tolong diinfokan ke Dr. Frenos pakai minyak dari dukun mana gitu. Karena menurut gua sebenarnya kalau dibilang settingan buat siapa juga ya? Buat apa juga, kecuali mungkin kalau menurut versi aku settingan media kali ya. Artinya kayak sama media tuh kayak bener-bener yang digede-gedein. Bisa jadi. Gitu. Padahal mungkin ya maksudnya kedekatan mereka juga memang ya maksudnya ya deket aja gitu. Tapi karena kayak yang dikompor-komporin terus yang kan kadang misalnya kayak kalau misalnya dalam sebuah sesi kan ada tuh kadang misalnya kayak selebritis misalnya kayak emang mereka deket terus tiba-tiba boleh nggak dipegang tangannya tapi nanti beritanya apa gitu kan. Jadi kayak mungkin ini lebih ke settingan medianya ke situ. Tapi kalau dari sisi mereka berdua, ya kalau ngelihat siapapun ngelihat Celine pasti pandangan matanya pasti penuh cinta kalau cowok-cowok ya gitu. Tapi begitu ngelihat si Celine-nya ngelihat ke si Marcelnya sendiri tuh kayak emang bener-bener matanya tuh kayak yang berbinar-binar kayak gitu kayak Shinchan gitu ngelihat. Lihat apa? Lihat gajah. Lihat gajah, Ibu Guru Yoshinaga. Karena ibunya si Nami apa siapa? Ibu Guru Yoshinaga. Kalau marah ke belakang nonjok-nonjokin kelinci kan. Tapi kita doakan yang terbaik lah ya. Doakan yang terbaik untuk Marcel. Lancar juga semuanya. Lancar juga semuanya, mudah-mudahan sih beneran jadi. Ya harus. Karena kan itu membuktikan bahwa itu banyak yang banyak dengan support ya, dengan gitu. Marcel dengan Eva itu Eva ya? Celine itu bisa mematahkan dua mitos. Apa tuh tak? Perempuan katanya hanya menilai pria dari good looking atau fisik, ternyata enggak. Ya. Dan kalau yang satu menunjukkan bahwa pria yang tidak good looking banget masih bisa kok mendapatkan pasangan yang sangat good looking ya. Good looking.
Apalagi lu kan gitu. Lu subscribe lu makanya. Iya, makanya lu subscribe biar lu good looking. Iya. Terima kasih Bang Atta, terima kasih banyak Bang Atta sudah membacakan menerjemahkan sih kalau bahasa gua. Menerjemahkan kartu tarot itu. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi ya buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa di subscribe, like, terus di komen aja apapun. Share sebanyak-banyaknya juga. Sebanyak-banyaknya. Share di grup tongkrongan. Ya, jangan lupa share juga di grup Sabung Ayam. Apa hubungannya? Ya kan siapa tahu mau ditarotin. Iya. Ayamnya mau ditarotin. Iya, betul. Ini kondisi ayam gua sehat nggak nih? Iya, bisa juga. Mungkin, tapi jangan lupa jangan di-share di grup WhatsApp RT. Kenapa begitu? Rame nanti. Saya mau dong suami saya begini. Iya. Repot ya. Atau di grup keluarga tak? Wah, langsung dikeluarin. Langsung. Dari kakak. Tapi nggak apa-apa, share aja sebanyak-banyak yang kalian. Tapi kalau dikeluarin dari kakak masuk ke Bim Bim. Bisa. Itu lucu. Itu lucu. Terima kasih banyak udah menonton. Gua Dr. Franos. Gua Botakret. Gua Atta. Dan ciao.